Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Sudah 8 tahun lebih saya berada di sekitaran Jakarta Pusat, tepatnya di Kampung Bali, Kelurahan Tanah Abang. Dan selama itu juga saya sering bolak-balik ke pusat grosir Tanah Abang, baik dari Metro sampai ke Blok G. Selama itu juga saya ternyata belum membuat video tentang keadaan atau kondisi atau di mana letak ketika kita berada di Blok A Tanah Abang dan kita akan mengisi perut atau makan siang terutama, dan bagaimana kita ketika akan menunaikan ibadah sholat, baik sholat zuhur ataupun asar ketika berada di sekitaran gedung pusat grosir Tanah Abang. Untuk menuju ke lantai 8 di mana terdapat restoran atau food court, Baraya bisa menggunakan lift atau eskalator. Tapi kalau saya sarankan, Baraya bisa menggunakan lift saja untuk menuju ke lantai 8. Baru nanti pulangnya Baraya bisa menggunakan eskalator dan sambil melihat-lihat lantai demi lantai di mana banyak bervariasi dagangan yang dijajakan oleh para pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang itu. Tempat makan. Tapi sekarang karena lagi pandemi, tempat makannya jadi sepi gini, jadi pada tutup semua. Jadi kalau misalkan lagi nggak pandemi sih, di sini penuh tempat makan, segala ada semua. Oh, sana sekarang cuma ada meja-mejanya aja. Sekarang udah habis semua. Tapi sepertinya di ujung sana masih ada beberapa stand restoran yang buka. Kita akan menuju ke sana, kita lihat. Oh, jadi sekarang yang buka cuma beberapa stand aja ya. Oh, ke sini. Ternyata pindah ke sini, cuma sekarang kondisinya nggak serame yang kalau kondisi normal. Nih. Kita akan lihat menunya apa aja di sini. Soto ayam, bakso, gado-gado, tongseng gulai, es goyobot, empal gentong, ada bakso kotak Cakman. Saya akan cari makanan yang masakan Sunda. Ini ada gerai Pasundan nih. Ini dada puring. Oke, kita akan cari ke arah sana ada apa lagi. Soalnya rata-rata makanannya itu ayam terus. Sedangkan saya, aduh gimana ya, daging ayam itu agak bosen juga. Tiap hari makannya ayam terus. Tahu deh di sini ada menu yang aneh atau enggak? Kita lihat di The Penyet. Terus ada nasi bakar kampung. Sama di sini juga perayaman.
Anda yang mana, Bu? Perayaman. Penyet juga ayam. Aduh, habis gimana lagi ya, ayam semua menunya. Ya udah pasrah ayam aja deh kayaknya. Mbak, bebek ada gak? Bebek ada kan? Ada, Pak. Bebek di gimana? Digoreng atau dibakar? Bakar, goreng ada, Pak. Dibakar aja. Pakai tahu tempe ya? Itu udah pakai tahu tempe, sayur asem, sambal lalapan. Udah lengkap. Berapa itu? 42. 42. Iya. Oke. Yang mana itu? Bebeknya ada nanti. Gak yang Contohnya kayak gini nanti. contohnya yang ini. Ya. Ini yang gorengnya mau yang bakar ada. Kalau yang bakar 43, goreng 42. Yang bakar aja. Bakar. Oke. Minumnya teh panas aja? Ada? Ya udah nanti aja berarti. Oke, saya udah pesan makanan bebek bakar. Soalnya kalau ayam bosen. Ayam terus. Ternyata di sini lantai 8-nya, jadi sekarang agak diperkecil areanya. Kalau asalnya kan ke sana juga sampai ke dibuka, tapi sekarang areanya cuma segini saja. Bang, ini areanya diperkecil ya sekarang ya? Iya. Gara-gara pandemi. Iya, corona, Pak. Asalnya kan sampai sana kan? Iya. Benar, sekarang jadi cuma segini, tapi ini juga luas loh. Ini berapa ya? Satu lantai ini blok A. Dan yang saya pesan bebek bakar dengan paketan. Ini seharga 43.000. Ini ada sayur asemnya, saya pinggirin. Ini ada sambalnya. Coba dituang sedikit dulu. Soalnya saya kalau terlalu pedas gak suka juga. Ini bebek bakarnya. Ada sedikit kol dan mentimun. Kita cobain bagaimana rasa bebek bakar di restoran yang ada di lantai 8 Pusat Grosir Tanah Abang Blok A. Rasanya lumayan enak, cuma kayaknya ini bakarnya ini sebelumnya sudah dibakar dulu baru didiemin. Nah nanti kalau ada yang pesan baru dia diangetin kayaknya gitu. Soalnya di luarnya ini panas sangat terasa ini panas.
Cuma di daging yang dalamnya itu dia dingin. Makanya dia dibakar dulu, baru diangetin lagi. Soalnya kebayang kalau ngebakar dari awal di tempat kayak gini pasti gak akan ketahan, karena banyaknya yang makan. Kita coba tempenya. Tahu yang digunakan yaitu tahu Bandung yang mempunyai tekstur yang lembut. Tahu Bandung itu ada, soalnya mempunyai ciri khas teksturnya sangat lembut, terus ada rasanya kayak udah dikasih bumbu gitu. Ternyata sambalnya nggak terlalu pedas juga, jadi saya bisa tambahin. Kenapa di gini padahal kan ada sendok ya. Biarin, gak apa-apa. Oke, saya lanjut makan ya Baraya. Oke, saya sudah beres, makanya sekarang kita waktunya bayar, dan setelah bayar kita akan, atau saya akan ke musola untuk sholat. Jadi 49 Pak? Sama Amidi satu ini. Iya, udah sama minum. Oke, saudara kita. Sedikitnya sebentar ya. Oke. Saya tukar dulu ya. Oke, saya sudah beres bayar. Tadi makannya bebek sama nasi itu 43.000 sama air mineral. Jadi 49, jadi 50.000 kembali Rp1.000. Dan sekarang kita akan menuju ke lantai 10 buat menunaikan sholat zuhur dulu di masjid. Masjid keluar sebenarnya bukan di lantai 10, ini lantai 12 nanti masihnya itu. Soalnya masih ada 2 lantai lagi. Cuma ya bentuknya enggak lantai kayak tadi luas kayak gitu. Jadi barusan kan lantai 10, kita naik sekali lagi. Nah, ini eskalator yang terakhir, berarti ini lantai 12 ya. Nih, lantai 12. Bahkan ada satu kali lagi. Lantai 13. Atau ya 12A ya, kalau di kepercayaan itu kan nggak boleh 13 sama 4 aja jadi 3A, 13 juga jadi 12A. Nah, ini selamat datang di Masjid Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sudah lama juga saya nggak kesini. Masjid Tanah Abang Blok A, yang dari tempat tinggal saya itu yang terlihat ininya kubahnya dan gedung yang hijaunya. Dikarenakan masih dalam masa pandemi, pengunjung pusat grosir Tanah Abang sangat menurun secara signifikan. Kalau dulu hari-hari biasa ketika kita masuk ke pasar Tanah Abang ini akan penuh sesak.
Bahkan di daerah sekitaran masjid juga dan restoran yang ada di lantai 8 tadi biasanya sangat penuh dengan orang-orang. Dan oh iya, di dekat masjid juga di sampingnya ada tempat buat kita menyumbangkan darah atau donor darah, di mana di sana ada stand PMI yang siap ketika kita akan mendonorkan darah. Suasana di dalam masjid pusat grosir Tanah Abang ini sangat nyaman, dimana kalau kita ada di sana kita tidak merasakan bahwa kita berada di lantai 13 suatu gedung, tapi ya kita merasa seperti ada di lantai dasar aja di suatu masjid, dimana ornamen-ornamennya membuat kita nyaman, terus suasananya membuat kita khusyuk dalam beribadah. Nah, setelah Baraya beres menunaikan ibadah sholat di lantai 13 Pasar Tanah Abang ini, dan Baraya ingin turun, saya sarankan menggunakan eskalator saja. Kalau Baraya masih ada keperluan atau mau ya cari-cari barang, karena dengan menggunakan eskalator kita bisa melewati beberapa lantai yang di sana banyak dijual aksesoris, tas atau pakaian atau jeans atau apapun. Jadi setiap lantainya itu akan beda-beda. Kecuali kalau Baraya sudah beres urusannya dengan belanjaan Baraya, jadi Baraya bisa langsung menggunakan lift seperti tadi waktu naik. Dan harga-harga yang ditawarkan di pasar Tanah Abang ini menurut saya sangat kompetitif, dimana kalau di musim yang normal banyak orang luar yang datang ke pasar Tanah Abang ini, terutama dari Malaysia dan dari daerah Afrika. Biasanya kalau di koridor ini biasanya banyak orang-orang asing kalau kondisinya lagi normal. Oke, sekian dulu Baraya liputan dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu dengan video yang akan datang dari Kang Jayus. Kang Jayus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangnya